Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap semangat, selalu kurangi sambat. Ingat, secangkir kopi ya kan kawan, harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk dari crypto bubble ya, untuk SC ini mengalami kenaikan sebesar 19%, sedangkan untuk tokennya Bitget ya, bukan Brace ya, ini Bitget teman-teman ya. Ini mengalami kenaikan sebesar 15,9%, sedangkan untuk SAT ya ini 7%-an teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama-sama di sini ada Kaspa ya, sangat menarik nih Kaspa teman-teman ya. Kita dulu sempat bahas tentang Kaspa ya kan. Kalau kalian beli waktu saya bahas Kaspa ya teman-teman ya, itu harganya masih sangat-sangat murah juga ya. Di kepala berapa ya, waktu itu sempat di kepala 10 kita bahas teman-teman, di kepala 9 ya, dengan 2 di belakang koma sempat kita bahas. Saat ini udah mengalami kenaikan sebesar 13,5%, dan dia baru saja membuat ATH-nya, dan mungkin bull run ini teman-teman ya, dia akan sangat-sangat signifikan untuk membuat ATH-nya, karena di sini ada beberapa hal yang cukup menarik yang notabene bisa membawa persentase daripada kenaikan Kaspa jauh lebih tinggi lagi teman-teman ya. Salah satunya pemicu kenaikan Kaspa akan terjadi ketika halving ini terjadi teman-teman. Jadi antara halving dengan Kaspa, antara miner Bitcoin dengan miner Kaspa ini nanti akan terjadi transisi yang cukup menarik. Mungkin ini menurut pandangan saya juga seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita lihat di sini potensi untuk si Kaspa. Kalau kita lihat dari via CoinMarketCap terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat dari via CoinMarketCap teman-teman, di mana CoinMarketCap ini untuk presentasi harga daripada Kaspa itu di kepala 16 ya teman-teman. Ini sangat menarik. Apakah Kaspa ini akan benar-benar menjadi digital silvernya kripto ya? Kita lihat saja teman-teman. Kayaknya ini menarik ya, karena di sini potensi Kaspa itu masih sangat tinggi. Kenapa saya bilang masih sangat tinggi? Kalau kalian lihat dari segi marketnya teman-teman ya, kalau kita berbicara dari segi market ya, Kaspa ini masih bisa dikatakan ya, market mana ini? Oke, untuk market spotnya Kaspa ini belum terlalu banyak exchange besar yang melisting seperti Kraken, Robinhood ya, Coinbase, terus di sini ada Binance ya. Dia belum masuk ke market spotnya teman-teman. Cuman kalau untuk market perpetual atau future ya, ini udah ada teman-teman, udah ada di Binance. Makanya ini nanti ketika Binance announcement nih bahwasanya Kaspa akan terdaftar di market spotnya, saya kira di sini akan ada lonjakan susulan daripada si Kaspa tersebut. Nah, selain dari segi market yang masih belum begitu banyak, ini adalah salah satu pemicu Kaspa bisa mengalami kenaikan ketika dia listing di bursa-bursa besar nanti. Nah, pemicu kedua teman-teman tentunya datang dari sini. Nah, jadi dikutip dari The News Crypto teman-teman, di mana Kaspa mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa, atau dia membuat all time high barunya ya. Bisakah mencapai ke $1 ya? Jadi kalau menurut saya pribadi untuk ke $1 kayaknya possible teman-teman ya untuk si Kaspa sendiri. Nah, jadi di sini Kaspa mencapai titik tertinggi sepanjang masa di area 1688, hampir menyentuh di kepala 17 ya. Semoga saja ya di pertengahan malam nanti bisa ke kepala 2 gitu teman-teman ya. Tapi ingat, jangan FOMO teman-teman ya. Kalau kalian takut ketinggalan bisa melakukan DCI, jangan sampai all in di kepala tinggi. Takutnya nanti terjadi koreksi, kalian udah nggak punya amunisi untuk melakukan DCI ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Kaspa mencapai titik tertinggi sepanjang masa di area 1688 dengan market cap sebesar 3,7 miliar. Halving daripada Bitcoin yang terjadi pada bulan April 2024 mendorong pertumbuhan Kaspa dengan para penambang mengincar jaringan POW alternatif. Nah, kalau kalian tahu Kaspa ini dia berbasis di jaringan POW ya, Proof of Work teman-teman, di mana Kaspa ini memang harus ditambang layaknya kayak Bitcoin, Litecoin ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini ya kan, kalau kita lihat di tengah pasar kripto yang sedang melonjak, Kaspa ini teman-teman ya, mata uang cryptocurrency yaitu Proof of Work atau berbasis POW layer 1 telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 0,1688 dengan market cap sebesar 3,7 miliar. Sedangkan si Kaspa ini di range 29 via CoinMarketCap. Nah,
Pergerakan ini terjadi ketika ETF Bitcoin menyelesaikan miliar dolar mengalir masuk, mendorong investor kripto untuk mencari jalan alternatif untuk berinvestasi, teman-teman ya. Nah, kenapa saya masih bullish terhadap si Kaspa ini, teman-teman? Salah satunya kita tunggu dengan 10 BPS-nya, teman-teman ya. Yang notabene ya mungkin dalam waktu dekat lah, semoga saja bisa launch gitu, teman-teman, untuk 10 BPS-nya. Yang kedua, kita juga menunggu smart kontraknya juga, dan semoga saja smart kontrak daripada Kaspa di tahun ini, teman-teman, bisa launch juga gitu ya kan. Nah, terus di sini pergerakan ini terjadi ya ketika ini udah kita bahas tadi. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama ada yang menarik, teman-teman ya. Sejak SEC menyetujui Bitcoin ETF ya pada 10 Januari, sektor altcoin global telah melonjak sebesar 140 miliar hingga 16 Februari. Rally ini telah mendorong beberapa altcoin mega cap hampir mencapai level tertinggi baru sepanjang masa bulan ini, menunjukkan peningkatan minat dan kepercayaan pada pasar mata uang kripto. Nah, dalam hal ini Kaspa melonjak karena protokol Ghost Dark-nya, teman-teman ya, yang dimana membangun keamanan POW dengan kecepatan Proof of Stake POS. Fitur ini telah membantu kinerja Kas luar biasa, melampaui koin POW utama yaitu seperti Bitcoin, Bitcoin Cash dan Litecoin, dan pasar altcoin secara keseluruhan. Nah, mengapa Kas melonjak ya? Mengapa Kaspa saat ini melonjak, teman-teman ya? Antara tanggal 1 Februari sampai tanggal 17 Februari, harga Kaspa ini melonjak sebesar 73%. Nah, menghasilkan peningkatan market cap sebesar 1,4 miliar dengan tambahan kenaikan sebesar 18% dalam 24 jam terakhir. Jadi Kas telah melampaui puncak global sebelumnya di area 0,154 yang tercatat pada 20 November 2023, teman-teman. Jadi all time high si Kaspa itu di tahun 2023 itu berada di area 154, dan kali ini ya harga per hari ini udah melampaui ATH yang dulu, berarti si Kaspa ini membuat all time high barunya. Nah, di sini menarik, teman-teman ya. Saya sejalan dengan pemikiran artikel ini, di mana salah satu narasi penting yang mendorong pertumbuhan Kaspa baru-baru ini adalah halving Bitcoin, yang diperkirakan akan terjadi pada bulan April tahun 2024. Pakar industri mengantisipasi bahwa lebih dari 20% loh ya. Ini dari industri ya, pakar industri, teman-teman. Saya agak sepakat nih ya, lumayan sepakat nih dengan narasi ini, yang dimana lebih dari 20% penambang Bitcoin akan offline. Ya berarti penambang Bitcoin akan berhenti menambang Bitcoin gitu, teman-teman ya. Dimana 20% penambang daripada Bitcoin ini akan mencari alternatif pertambangan lainnya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini karena hadiah blok dikurangi ya, makanya di sini penambang Bitcoin akan offline. Nah, jadi imbalan dapat menyebabkan banyak penambang mengalihkan sumber daya mereka ke jaringan Proof of Work alternatif seperti Kaspa dan Litecoin, teman-teman, yang menawarkan pengembalian lebih menguntungkan. Nah, ini masuk akal juga, teman-teman ya, karena reward daripada si Bitcoin nanti akan dibagi dua ya kan, dari 6,25 Bitcoin menjadi 3,13 Bitcoin. Nah, mungkin sebagian penambang daripada Bitcoin ini akan melakukan offline-nya ya, mungkin kalau sampai 20% ya lumayan tinggi ya, kalau nggak nyampe ke 20% ya mungkin di antara 5% sampai 10%-an ya. Nah, akibatnya investor mengarahkan lebih banyak dana ke koin Kaspa menjelang halving Bitcoin dengan harapan akan adanya potensi tren naik. Hal ini dapat mendorong harga Kas ke level tertinggi baru di masa depan. Nah, jadi sempat ada beberapa dari teman-teman yang bertanya juga, apakah Kaspa ini ada metode halving seperti Bitcoin? Ada ya, halvingnya kalau nggak salah itu setiap bulan ya dia melakukan halving, dan notabene akan sangat terasa itu per tahunnya, teman-teman ya, dan targetnya sampai tahun berapa ya, saya sempat punya PDF-nya waktu itu, cuman ya entah nanti saya cari ya. Intinya dia ada halving, teman-teman, dan di sini sangat masih memiliki potensi yang cukup besar karena dia belum terdaftar di berbagai beberapa platform pertukaran yang cukup besar ya. Jadi buat teman-teman semua silakan nih yang kalian berminat dengan Kaspa bisa melakukan DCI ya. Kalau kalian untuk beli untuk jangka panjang di harga sekarang sih masih oke, tapi kalau kalian ingin bermain scalping ya tunggu dulu dia koreksi gitu, teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Kaspa. Tetap disclaimer, salam cuan.